Anakku mati tertabrak mobil. Ini salahku. Kamu kenapa tak kunci pintu saat keluar? Semua gara-gara kamu. Anak bisa keluar dan tertabrak mobil. Aku kunci. Aku juga tak tahu. CCTV. Ada. Kok kosong? Anak kita sudah mati. Masih cari alasan. Kembalikan cucuku. Kembalikan cucuku. Kamu yang pantas mati. Kenapa tak mati saja? Ya. Aku yang pantas mati. Silakan Ibu Maya maju. Jam 5 sekarang sejam sebelum kecelakaan. Di hidup ini, apapun caranya, aku harus hentikan tragedi ini. Pak, aku mau HP-ku, biar aku lihat. Rapat ini rahasia. HP sudah dikumpulkan. Kamu gila ya? Tapi anakku dalam bahaya. Ada apa denganmu? Malah ngaco di saat penting. Kamu masih bisa kerja. Untung Putri masih ada. Aneh, pintunya kan sudah dikunci. Lalu bagaimana Putri bisa keluar? Siapa yang membukanya dan tak menutupnya? Sudah puas lihatnya. Cepat naik ke panggung. Maaf bos, ada urusan mendadak. Aku harus pergi. Bagaimanapun, jangan biarkan putriku keluar. Budi, aku peringatkan. Hari ini kunci pintunya rapat. Ya, sudah tahu. Putri, bukannya kamu tidur di kamar? Tante Rina ini membawakan buah untuk kita. Makasih, Tante. Putri anak baik. Sudah, balik ke kamar dan kerjakan PR. Baik, Ayah. Kapan kamu cerai sama si harimau betina itu? Kan ku bilang, demi Putri, aku takkan cerai. Kamu tetap jadi kesayanganku. Mengerti? Jangan pedulikan dia. Budi, aku peringatkan. Hari ini kunci pintunya rapat. Kamu gila ya? Kenapa terus bahas pintu? Pintunya sudah terkunci. Aku dapat peringatan. Pintu tak terkunci. Kan pintunya sudah terkunci. Sudah, jangan khawatir. Ku tutup ya. Putri mana? Cepat, aku mau bicara sama Putri. Jangan bilang aku pernah kesini. Mana Putri? Aku mau bicara dengannya. Jangan biarkan Putri bilang Rina pernah datang. Putri udah tidur. Aku ada urusan. Ku tutup dulu ya. Jangan tutup. Kalau kamu berani tutup, aku cerain kamu. Kamu gila ya? Pasti teleponnya ke Putri, cepat. Ibu pulang hari ini ya? Putri, jangan keluar rumah hari ini. Jangan main sembarangan. Apalagi jangan nyebrang jalan. Kalau terpaksa keluar, pakai jam pelacaknya. Dengar tidak? Iya, Bu. Putri ingat. Oh iya, sayang. Ada orang datang ke rumah hari ini. Ada. Ibu nggak apa-apa? Putri, sinyal ibu mungkin kurang bagus. Gini, kamu main di kamar dulu. Ayah mau ngobrol sama tante. Iya, ya. Nggak bisa. Harus bawa anak itu pergi sebelum dia pulang. Putri, yuk, temani Nenek Wati jalan-jalan sambil bawa anjing. Tapi ibu bilang... Ibumu kan sibuk kerja, nggak nemenin kamu main. Ibu nggak sengaja. Nenek, hari ini kita di rumah aja. Bocah ini jaga ibunya banget. Penyakit sendi Nenek kembali kumat. Sayang, Nenek mungkin nggak kuat jalan. Lihat, si manis kita masih nahan pipis. Tolong bawa anjingnya jalan ya. Jalan di kompleks kita aja. Lagi pula nggak ada jalan raya. Ini bukan berarti nggak nurut ibu. Sayang, kita harus sering bantu orang. Terutama orang tua yang lemah dan anak kecil. Aku tanya ayah dulu.
Ayah. Putri, ayah ada urusan. Main sendiri dulu ya. Oh. Sudahlah. Nenek pergi sendiri saja. Tubuh nenek yang sudah tua. Nenek, biar aku. Bisa nggak sih kamu nyetir? Maaf ya, aku ada urusan mendadak. Ayo, foto buat klaim asuransi. Hei! Kamu pasti mau kabur. Dengar ya, mobilku ada dashcam. Hari ini nggak ada yang bisa kabur. Anakku dalam bahaya. Aku harus pergi sekarang. Anakmu dalam bahaya. Coba bawa bukti dari RS. Tunjukkan videonya dan fotonya. Tapi setengah jam lagi, anakku akan dalam bahaya. Setengah jam lagi, kamu bisa meramal masa depan ya? Ngapain bohong? Lepasin aku! Lepasin! Lepasin! Dengar ya, aku nyetir 20 tahun lebih. Nggak pernah lihat yang nabrak mobil orang sok hebat gini. Di sini banyak CCTV. Kalau polisi patroli belum datang, nggak ada yang bisa pergi. CCTV? Oh ya, kenapa tadi ada peringatan pintu Kehidupan lalu. Ternyata kalian selingkuh tanpa tutup pintu. Dan hapus CCTV untuk memfitnahku. Aku tak akan percaya. Ku bilang, biarin aku pergi! Kamu mau ngapain? Nona, tolong segera turunkan senjatamu. Putriku dalam bahaya di rumah. Aku sungguh tak mau kabur. Pak, maafkan saya. Saya bisa ganti rugi 2 kali lipat. Saya transfer sekarang. KTP saya bisa jadi jaminan. Kumohon, cepat biarkan saya pulang. Mana ada ibu kandung nyumpahin anaknya gitu. Suamiku selingkuh. Bawa pelakor ke rumah. Oh, gitu. Paham. Pulanglah urus-urusanmu. Tunggu kabarku besok. Makasih ya. Maaf ya. Makasih, Pupa. Ini pihak pengelola, saya pemilik unit 7302. Tolong segera periksa apakah putriku ada di rumah. Aduh. Kaki nenek ini sakit sekali sekarang. Putri, bisa tolong nenek ke apotek seberang beli obat untuk nenek. Putri, jangan keluar hari ini, apalagi menyeberang jalan. Nenek, biar aku bantu naik. Harus cari cara pancing dia ke jalan. Hah? Baik. Aku bawa dia ke sana sekarang. Putri, ibumu kecelakaan. Ayahmu sudah di sana. Kita harus cepat ke sana. Lalu kaki nenek? Aduh, jangan pedulikan nenek. Aku lihat dulu. Jangan lari. Ayah. Suara apa itu? Gak ada suara. Nanti kena hukum kalau nggak fokus. Ayah. Ayahmu sudah pergi. Sekarang percaya kan? Cepat. Cepat. Pak Agus, kenapa ke sini? Ibu Maya minta kami cek apa anaknya di rumah. Tentu saja. Putri! 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 Aduh, Bang Budi, dia kan sudah besar. Dia cuma main di luar, pasti aman kok. Tapi Putri takkan bisa capai pintunya. Gimana dia bisa keluar? Pasti dia sudah tinggi. Hoft, anak ini ya, main di luar tanpa bilang. Benar. Halo Ibu Maya. Anaknya tak ada di rumah.
Tapi katanya satpam, dia sedang jalan-jalan sambil bawa anjing di kompleks. Apa? Pak Agus, tolong bilang padanya, suruh dia cepat pulang. Ada apa-apa nanti aku yang urus. Kamu kenapa sih hari ini? Anak kita dibawa main dengan baik. Kita kan di perumahan paling aman di kota. Penuh CCTV. Bukannya kamu lagi rapat, baru sekarang peduli pada anak. Seingatku kamu tak pernah merawatnya layaknya ibu. Aku waktu bawa dia ke mall, hampir diculik penculik. Sekarang mau pura-pura jadi ibu baik. Putri, kali ini ibu tak akan biarkan kamu terluka lagi. Nenek, bagaimana keadaan ibu sekarang? Aduh, kan ayahmu di sana. Nanti tahu sendiri. Aneh. Tak teleponku, walau telepon dari rumah sakit. Kenapa nenek tahu duluan? Nenek, tunggu. Aku telepon ibu dulu. Anak ini susah ditipu. Harus cepat kabari Rina. Ibu, cepat angkat. Putri kamu di mana? Ibu. Putri, jawablah, kamu di mana? Putri, jangan takutin ibu. Kamu di mana? Putri, jangan takutin ibu. Budi, Putri udah pulang. Ngapain buru-buru? Mungkin lagi ajak jalan, anjing. Mungkin jamnya habis baterai. Kamu ngumpulin sewa sampai otakmu melunak ya? Jam habis baterai harusnya mati. Kok bisa nggak diangkat? Kamu kenapa sih hari ini? Pak Agus, tolong cek lagi CCTV perumahan. Coba lihat di mana anakku. Pak Manager. Anak itu nggak di perumahan. Apa? Mungkin dia keluar dari area mati CCTV. Atau ke rumah orang lain. Aku lapor polisi. Kak, tenanglah. Dia baru hilang kurang dari setengah jam. Polisi nggak bakal buka laporan. Lagi pula, kalau polisi beneran datang, harga rumah kita bakal turun lagi. Kamu ngapain? Kamu cuma penyewa. Kok peduli banget sama harga rumah? Kalian berkomplot ngerugiin Putri. Mau ganti posisiku kan? Jiwa, kamu ini paranoia banget. Benar, Kak. Aku cuma bilang jujur. Sekarang cepat telepon teman-teman Putri atau tetangga. Lihat apa Putri ada di sana. Maya, lapor palsu buang-buang tenaga polisi. Kamu bisa ditahan. Rina cuma mikirin kamu. Mikirin aku? Dia repot-repot naik keranjangmu. Kamu pikir aku percaya dia mikirin aku? Kau memfitnah, Rina. Jangan paksa aku pukul kau di depan orang. Pukul saja. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa tiba-tiba seperti orang gila? Kak, aku sungguh hanya menganggap Bang Budi sebagai pemilik kosku saja. Lagi pula hari ini aku hanya datang antar buah. Sudahlah, yang penting temukan Putri. Sekarang bukan saatnya urus masalah mereka. Putri, kamu di mana? Kok anaknya sudah bangun? Aku harus kabari adikku. Ibu, aku kedinginan. Di mobil dingin sekali. Di mobil. Sayang, lihatlah apa di sekitarmu. Nyalakan speaker. Di dalam mobil ada banyak ikan beku. Aku kedinginan. Aku tahu, dia di rumah Pak Chandra. Rumahnya biasanya dingin. Tidak, Putri bilang di mobil. Di sekitarnya banyak hasil laut. Truk pendingin. Di kehidupan lalu, yang menabrak Putri juga truk pendingin. Apa mungkin ini bukan kecelakaan? Jangku mau mati. Gimana ini? Aku takut. Sayang, baterai cepat habis di suhu dingin. Tahan sebentar ya. Ibu segera temukanmu. Sudah, hati-hati rumah Pak Chandra. Pak Agus, kalian pulanglah dulu. Nanti aku jemput anak. Budi, kamu pikir aku main-main dengan nyawa Putri? Pak Agus, Putri bilang dia di mobil. Sekitarnya dingin, penuh hasil laut. Aku curiga dia di truk pendingin. Ngawur ya, kamu ini. Ikut aku cari. Gak mau, aku tunggu di rumah. Putri kesayanganku. Sejak kecil, aku selalu memanjakannya. Aku tahu dia gak asal pergi. Budi, kalau anak kita celaka,
Kamu bisa tanggung jawab? Jangan sok suci di sini. Aku yang paling sayang Putri di rumah ini. Kalau anak kita hilang, aku pasti tak mau hidup. Lagi pula, kamu sama sekali tak tahu rutinitas harian anak kita. Percaya nggak? Tunggu sebentar, dia akan pulang sendiri. Oke, kamu nggak mau ya? Aku akan kasih tahu semua orang kamu selingkuh. Kita cerai. Nanti setengah asetmu jadi milikku. Putri juga jadi milikku. Kamu ngomong apa sih? Kalau Putri beneran hilang, jangankan cerai, aku pergi tanpa aset. Udah kan? Pak Budi, Ibu Maya. Satpam bilang di gerbang ada truk pendingin. Ayo! Ngapain kamu? Bisa buka pintunya? Anakku di dalam. Mana mungkin? Baru dikemas, siap dikirim. Gak bisa dibuka. Tapi aku baru telepon anakku. Dia di dalam trukmu. Bukalah biar ku lihat. Truk pendinginnya banyak. Kok yakin itu trukku? Isinya makanan laut beku kan? Iya. Anakku bilang di sekitarnya penuh makanan laut beku. Suruh dia nyalakan lokasinya. Kalau lokasinya di trukku, aku buka pintunya sekarang. Tapi baterai jam tangannya lemah. Gak bisa nyalakan Aku ngantuk. Kumohon ya, aku tanggung semua kerugiannya. 2 kali lipat, 3 kali lipat, ku bayar. Cukup buka biar ku lihat. Nggak bisa, kamu nggak punya bukti. Kenapa aku harus buka? Hari ini pintunya nggak bisa dibuka. Aku buat surat pernyataan, aku bisa buat surat pernyataan. Apa aku suruh kamu tulis? Kan udah ku bilang, di dalam nggak ada Hei, ngapain kamu? Aduh. Kak Maya, pintunya nggak boleh dibuka. Di dalamnya penuh makanan laut beku. Harus dikirim ke pesta internasional. Kalau kamu buka, kalau isinya rusak, siapa yang tanggung reputasi perusahaan kami? Aku cuma butuh 10 detik. Truk pendingin perusahaanmu nggak kuat 10 detik. Gimana kalau iya? Kalau ada apa-apa, kamu bisa pergi saja. Aku yang bakal kena PHK. Maya, Rina benar. Kumohon, jangan gila. Kita Benar, Kak Maya. Ayo pulang. Kamu bilang anakmu di truk pendingin perusahaan kami, tapi kamu nggak punya bukti. Cuma omong kosong. Mana bisa aku buka pintunya? Sini kuncinya. Mang Budi, cepat urus dia. Dia gila. Maya, kamu bukan cuma merusak barang orang, malah mau gudu orang. Kamu mau Putri punya ibu yang dipenjara. Berikan kuncinya. Jangan kasih. Putri baik-baik saja. Mana mungkin di truk pendingin? Ada yang mau mencelakainya. Ayah, Ibu Putri tak bisa menunggu kalian lagi. Bang Budi orangnya baik. Mana mungkin ada yang mau mencelakai anaknya? Rina, benar. Kita tak punya musuh. Putri pasti segera kembali. Cepat, lepaskan Rina. Budi, kamu pasti menyesal. Kamu mau lihat mayat Putri? Maya, Putri juga putriku. Aku paling sedih tahu. Bisa tenang sedikit. Ku bilang sekali lagi, berikan kuncinya. Asal kau tahu, jangan uji batas seorang ibu. Sebaiknya kau berdoa putriku tak apa-apa. Kalau tidak, kalian semua harus bayar dengan nyawa. Baik. Ini untukmu. Ada apa ini? Kapten patroli, akhirnya Anda datang. Tolong bantu saya. Kok dia lagi? Wanita ini gila. Anaknya baru hilang 10 menit, dia langsung bikin drama. Dia ngotot anaknya di truk pendingin kami. Dan mau buka pintunya. Lihat leherku sampai luka. Cepat kasih kuncinya, aku benar-benar tak ada waktu. Maaf Kapten, dia cuma main di luar. Biasanya dia sering main dengan tetangga dan teman sekelas. Sudah konfirmasi ke tetangga dan teman? Apa dia di kompleks? Putri itu anak baik. Nanti dia pasti pulang. Aku tanya, ada atau tidak? Sepertinya tidak. Biarkan dia buka pintunya. Ada yang lebih penting dari nyawa. Kapten, ini biar aku yang tanggung. Kapten, berapa bayaran dari Maya itu sampai Anda membelanya? Kak Maya, aku mohon. Di dalam itu benar-benar makanan laut. Anak tak ada di dalam. Jangan! Jangan buka! Semua udah lihat kan? Ada anak di dalam nggak sih? Hah? Kok bisa begini? Kak Maya, mobil ini baru dikunci hari ini. Anak sebesar itu naik, supir pasti lihat. Kak Maya, hari ini lupa minum obat lagi ya? Ternyata dia gila. Pantas mau ngawur. Ibu Maya, apa ada masalah? Gak mungkin, Putri bilang jelas. Dia kedinginan di mobil. Di sekitarnya penuh makanan beku. Sini, lihat baik-baik. Ada Putri di dalam nggak? Ayah, Ibu, Putri nggak bisa nunggu kalian lagi. Tadi di jalan, aku mau tanya. Kenapa ibu yakin anak ibu pasti kenapa-napa? Semua
Dia datang ke rumah cari suamiku tanpa tutup pintu. Kan sudah kubilang, aku dan Rina cuma pemilik dan penyewa. Dia datang kasih buah buat berterima kasih. Apa masalahnya? Tapi kalian gak tutup pintu. Ini kehidupan lalu. Karena kalian gak tutup pintu, Putri kabur keluar dan ditabrak truk pendingin. Nyawo lalu, Kak Maya, aku tahu karena rapat, stresmu tinggi. Soal kalian hampir lukai aku, tak usah dibahas. Pulang dan istirahat ya. Memang, reinkarnasi terlalu aneh. Takkan ada yang percaya. Sayang, ayo. Putri mungkin sudah sampai rumah. Kita tunggu di rumah ya. Maaf, Kapten. Maaf merepotkan. Sudah, silakan bubar. Kapten, kita... Kapten Andi, aku tak bohong. Aku ibu kandung Putri. Aku tak main-main soal nyawa Putri. Aku yakin ada yang mau mencelakainya. Putri sangat penurut. Dia takkan keluar sembarangan. Kamu buang-buang tenaga puisi. Kamu bikin malu aku. Budi, kamu juga tak percaya? Padahal Putri sudah baik-baik saja di rumah. Tadi sore kamu menelponku seperti orang gila. Menyuruhku menjaga dia dan mengunci pintu. Sekarang tak ada bukti apapun. Malah cek CCTV ke sana kemari. Bahkan mau periksa truk Gimana aku bisa percaya padamu? Karena aku ini ibunya. Justru karena kamu ibunya. Aku tak percaya. Apa yang pernah kamu lakukan untuk Putri? Sudah lupa. Sekarang kamu sok baik-baik di sini. Ya, biasanya aku yang nagih sewa. Lebih banyak waktu jaga Putri. Makanya Putri suka padaku. Bukankah itu wajar? Tak apa kalau kamu mau fokus karir. Tapi jangan demi buat Putri lebih suka padamu. Kamu bikin drama begini cuma buat cari perhatian. Aku tahu ini. Ini namanya kepribadian caper. Kasian anak yang punya ibu begini. Aduh, Bang Putih, jangan marah. Kak Maya ini wajar saja dia emosi. Lagi pula Kak Maya pernah kehilangan anak, bahkan di hari ultahnya. Diam kau! Kau tak berhak bicara di sini. Bang Putih, lihat. Kok kau tahu? Kau yang bilang padanya. Kenapa kalian begitu akrab? Kau yang mau bunuh Putri! Belum puas ya? Saku mukul kau. Budi, kau masih belain dia. Nyawa Putri tak penting bagimu. Cukup sudah. Dan istriku lagi banyak tekanan kerja. Dia halusinasi. Biar aku urus urusan rumah dulu. Besok aku pasti minta maaf. Tak usah minta maaf. Ibu Maya, besok ingat, urus masalahnya di kantor polisi. Ayo. Ibu, tolong. Ayo, pulang. Bikin malu. Kapten Andi! Kapten Andi! Kumohon percayalah padaku. Aku punya solusinya. Kumohon percayalah padaku. Aku punya solusinya. Berdirilah dulu. Rina Pratama itu manajer PT Cepat Logistik. Dia pasti bisa panggil truk pendingin lain. Aku tak takut ditertawakan. Hubunganku dan Budi tak baik. Kami tak cerai hanya karena Putri. Ngapain bilang gitu? Artinya, kalau Putri mati, aku akan cerai dengan Budi. Rina Pratama bisa menggantikanku. Kapten Andi, bisa temani aku cek CCTV perumahan? Putri hilang di area buta CCTV. Anda berpengalaman, pasti bisa lihat arah sopir naik ke jalan utama. Kapten, beneran percaya dia? Nyawa anak itu penting. Kembali dan lapor tim. Captain Andy! Yo, makasih. Putri, ibu pasti temukanmu. Lihat ini. Di sini masih kelihatan anak dan ibunya Rina sedang bawa anjing, tapi setelah ini CCTV berikutnya sudah tertutup semak-semak. Ada tempat lain? Tidak ada. Ada peta perumahan? Dah. Di mana ibunya Rina? Kaki ibu kurang sehat. Jangan suruh dia turun untuk diinterogasi. Baik, kami naik saja. Biar aku panggil. Nanti dia pasti tak mengaku. Lihat saja caramu menyelidikinya.
Nenek tak kuat jalan. Bu, apa Bu jalan-jalan sambil bawa anjing sama Putri? Putri siapa? Putri dari keluarga Bang Budi. Ada apa dengan Putri? Kapten Andi, mereka menunda waktu. Truk pendinginnya minus 18 derajat. Putri bisa mati. Kamu, maksudmu siapa? Siapa yang menunda waktu? Berdirilah dulu nenek. Tadi di CCTV, kami benar melihat nenek jalan-jalan bawa anjing sama anak. Lalu 15 menit lalu, anak itu tiba-tiba menghilang dari layar. Apa nenek masih ingat apa yang terjadi? Hilang? Tidak mungkin. Tadi kami baik-baik saja. Aku sudah tua. Ingatanku lupa. Masih pura-pura. Kenapa teriak begitu? Mau menakut-nakuti nenek tua ini? Aku benar-benar mohon. Di dalam truk pendingin sangat dingin. Kalau diulur terus, Putri bisa mati. Kembalikan Putri padaku. Begitu pulang, aku akan langsung cerai dengan Budi. Kamu mau apa sebenarnya? Kamu bilang apa? Aku tidak tahu. Kalau gitu, gimana kalian mau lepaskan Putri? Kamaya, aku juga mau nanya. Gimana kamu mau lepaskan aku dan ibuku tanpa ada bukti? Kamu mana tuduh aku begini? Oke, kamu mau buktikan? CCTV. Rumah kami tak dekat dengan titik buta CCTV. Tante yang selalu membujuk Putri ke semak-semak. Itu namanya bukti. Meski bukan bukti kuat, tapi bisa dilihat. Tiap anak mau lewat jalan lain, ibunya selalu melarang. Itu cuma kebetulan. Ini bisa kujelaskan. Di sana kan ada semak-semak. Si manis kita suka buang air di semak-semak itu. Tiap hari ke sana. Aneh banget. Salah. Putri selalu bilang pas jalan-jalan. Si manis buang air di mana-mana. Tak pernah di satu tempat. Jantungku sakit. Ma, kenapa? Kapten Andi, ibuku sudah begini. Bisa lepaskan kami kan? Ayo, Ma, ayo. Jangan pergi. Tak boleh pergi. Kupanggilkan dokter. Kamu ini gak dengar kata-kata. Sudahlah. Nenek tua ini sudah tak berguna. Kalau hari ini Putri benar-benar celaka, ambil nyawa nenek ini. Tanda. Kak Maya, udah cukup kan? Ibuku udah begini. Kamu bisa lepaskan kami kan? Bang Budi sial banget nikah sama istri ini. Bener, gak bisa dibandingin sama Rina. Sudah! Maya, tak apa kau curiga aku dan Dina. Tak kusangka kau tak hormat pada orang tua. Aku benar-benar buta waktu itu. Terpikat gelarmu. Tak kusangka ternyata kau orang gila. Aku yang gila atau kau tak tahu benar salah? Kapten Andi. Akhirku dengan Putri. Dia menelponku, memanggilku, lalu langsung mematikan. Dia pasti dalam bahaya di kompleks ini. Bukan, Kak Maya. Ini bisa buktikan apa? Maksudmu periksa orang yang masuk keluar kompleks saat itu? Ya. Bang Budi, aku tahu. Apapun kataku, Kak Maya tak akan percaya. Oh ya, aku ingat di dekat semak-semak itu ada lubang pembuangan yang rusak. Apa anaknya jatuh ke dalamnya? Memang ada kemungkinannya. Ayo, cepat cari berpisah. Cih, anak itu udah 10 menit di truk. Pas cari di kompleks, dia pasti udah mati. Tunggu. Anaknya. Ada benda yang bisa dilacak. Aida. Jam tangan anak ini, tapi baterainya cuma 20%. Dan di ruang tertutup seperti truk pendingin, sama sekali tak ada sinyal. Aku punya cara. Tapi baterainya bisa habis dalam 10 menit. Mau coba? Bang Budi, ayo cepat kita cari. Tunggu. Biar dia selesai telepon. Putri, angkat teleponnya. Ibu. Putri, kamu gak apa-apa? Di sini gelap banget. Aku takut. Aku gak tahu kok bisa ke sini. Putri, dengarkan ibu ya. Nyalakan fitur lokasi jam tanganmu. Geser ke paling bawah.
Nyalakan lokasi lengkap. Udah nyala, tapi jamnya akan mati dalam 10 menit. Aku takut. Jangan takut sayang, tahan sebentar ya. Ibu pasti datang cari kamu 10 menit lagi, oke? Coba lihat sekitar, ada kardus nggak? Atau handuk? Bungkus badanmu erat-erat ya. Aku ngerti. Ibu pasti datang. Ibu pasti datang. Sekarang kalian percaya kan? Kamaya, ini tak berarti anak itu di truk pendingin. Di selokan itu dingin dan gelap. Bukankah itu sama saja? Kemarin baru hujan. Mungkin di selokan itu masih ada air. Apa? Tunggu apa lagi? Ayo, jangan pergi. Putri bilang di sekitarnya banyak makanan laut. Apa di selokan ada makanan laut? Kak Maya, sampai kapan kamu mau ribut? Di selokan itu dingin dan gelap. Anak bisa hipotermia dan tenggelam. Ayo, pergi. Dia cuma paranoia. Budi, kumohon. Kita harus pilih salah satu. Kamu masih percaya, Rina? Menurutmu, siapa yang mengurung anak di truk pendingin tanpa alasan? Putri hilang. Pasti cuma kecelakaan. Ibu pasti datang. Ibu pasti datang. Kamu itu hari ini langsung bilang, Putri celaka di truk pendingin. Kamu punya mata batin. Tahu segitu banyak. Kamu cuma cari perhatian. Sok sedih di sini. Cuma mau diperhatikan. Cari muka pada Putri. Rina, berani bersumpah tak melukai Putri. Berani? Aku sumpah, kalau aku bohong atau pura-pura, aku mati tertabrak mobil. Berani? Asal lewati hari ini, aku tak takut siapapun. Aku, Rina, bersumpah. Kalau aku melukai Putri, Odehku mati tragis. Sudah puas? Lihatlah. Kamu sudah memaksanya begini. Kalau Rina bohong, keluargaku juga mati tertabrak, oke? Biarkan dia. Ayo pergi. Tunggu. Lokasinya bergerak. Dan sangat cepat. Apa? Lokasinya bergerak cepat. Dan di jalan raya. Katamu benar. Benar. Rina! Ada apa ini? Bang Budi, walau anaknya di truk pendingin, apa hubungannya denganku? Jangan ribut lagi. Ibu Maya, karena target sudah bergerak, kita harus cepat cari lokasinya. Konco, ini Andi. Koordinat Jalan Selatan. Ada truk pendingin ke timur. Kami curiga ada gadis di sana. Ikut aku! Kalau mereka benar menemukan anak itu, bagaimana ini? Panik sekarang percuma. Yang penting, jangan sampai mereka menemukannya. Mereka sudah tahu lokasi anak itu. Cari tempat parkir. Cepat, hancurkan jam tangan anak itu. Baik. Ayah, Ibu, akhirnya kalian datang. Lepaskan aku! Ibu! Anak kecil, kau takkan pernah bertemu. Jangan! Jangan! Siapa suruh kau menghalangi kakakku? Berani menghalangi harta keluarga. Kau harus mati. Jangan! Orang jahat! Kapten Andi, berapa lama lagi? 10 menit lagi. Kok lokasinya hilang? Apa HP-mu bermasalah? Ganti pakai HP-ku. Bukan. Mungkin penculiknya menghancurkan jam anak itu. Apa? Gimana ini? Putri masih kecil. Kita dari lokasi terakhir 5 menit lagi. Pakai sabuk pengaman. Kembalikan!
Kalian siapa sebenarnya? Nanti aku atur suhunya minus 25 derajat. Kamu akan cepat tertidur. Jangan. Nanti aku potong dagingmu jadi banyak bagian. Kirim ke berbagai tempat untuk dimakan. Siapa tahu ibumu juga bisa makan. Jangan. Jangan. Putri! 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 Dia baru keluar sebentar. Kok bisa begini? Apa yang ku bilang? Ku bilang jaga anak dan kunci pintu. Kamu cuma bisa selingkuh. Tahu tidak, mereka mau bunuh putri kita. Tenang, Ibu Maya. Tidak mungkin. Itu, dia sangat lembut dan baik. Dia tak berani injak kecoa. Aku yakin dia tak akan menyakiti Putri. Kamu masih membela. Dengar ya, kalau Putri kenapa-napa, aku tak akan melepaskanmu seumur hidup. Putri itu anak kandungmu. Kenapa selalu mengutuknya? Saudara. Kapten, telepon dari pos. Kapten. Kendaraan itu dari Jalan Selatan masuk ke kawasan industri selatan. Seharusnya perlu pergi. Siap. Semua naik mobil. Kalian takkan menemukannya semudah itu. Pak, belok kiri, masuk ke kawasan industri selatan dari pintu belakang. Ya, Pak. Cari siapa, Pak? Pernah lihat mobil ini hari ini? Pernah. Mobil cepat logistik hari ini semua di sini. Kok banyak banget? Mana CCTV kalian? Pak, ini area baru. CCTV belum dipasang. Baiklah. Fotonya sudah dikirim ke kalian. Kita cari berpencar. Baik. Di sini juga nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin. Apa mereka ganti plat nomor? Kamu yakin semua di sini? Mobil cepat logistik semua parkir di sini. Aku mau buka dan periksa. Apa? Aku bisa bantu koordinasi. Tapi kamu lihat sendiri, mobil di sini banyak. Kerugian setelah dibuka, kalian yang tanggung. Kamu yakin? Aku yakin. Kapten Andy, Putri sudah hilang habis setengah jam. Dia nggak bisa nunggu. Cepat buka. Bocah kecil, tunggu saja. Ajalmu di dalam sana. Bocah, tunggu mati di dalam sana. Buka. Putri, Putri. Putri! Kok bisa begini? Putri, kamu di mana? Anak tak ketemu, malah harus bayar banyak. Oh iya Pak, di sini ada truk pendingin lain atau gudang pendingin? Ada gudang pendingin. Tapi kalian tak punya ID, tak bisa masuk. Antar aku, cepat buka gudang pendinginnya. Sekarang selain biarkan Putri cepat mati, tak ada cara lain. Cepat antar aku. Aku cuma penjaga gerbang. Mana punya hak? Ibu Maya, saya paham perasaan ibu. Anggota kami sedang dalam perjalanan. Tenanglah, hari ini di kawasan ini takkan melepaskan siapapun yang dicurigai. Buat apa tangkap orang? Aku mau putriku hidup. Kamu kenapa? Kapten terus bantu kamu. Kalau benar seperti katamu, di suhu truk pendingin, bertahan setengah jam, Tidak mungkin putriku takkan mati. Tak ada yang bisa sakiti Putri Budi Santoso. Di kamar terbengkalai ini, tak ada yang bisa temukan.
Putriku tak akan mati. Tak ada yang bisa sakiti anak Budi Santoso. Ini semua salahmu. Kau dan Rina Joko yang menghalangi. Kalau bukan karena kau, aku sudah lama temukan Putri. Sudah, diamlah, bisa. Asal kau tahu, kalau Putri kenapa-napa, aku takkan lepaskanmu. Kau Coba saja kau kutuk Putri lagi. Ini semua salahmu. Bisa bedakan benar salah, tak punya mata, sangat bodoh. Sudah, jangan ribut. Cepat cari kalau mau. Benar. Putri itu pintar. Dia pasti masih bertahan. Dia tak akan mati. Aku tak boleh menyerah. Putri masih menunggu aku mencarinya. Ibu. Abang, buka saja ruang pendinginnya. Biar aku lihat sebentar. Aku cuma mau pastikan. Siapa berani bawa dia? Berina. Kak Maya, aku cuma demi Bang Budi. Makanya panggil kakak. Sudah puas bikin ribut? Kamu sudah periksa semua mobil kan? Apa anakmu ada di dalam? Sayang, begini. Urusan selanjutnya kita serahkan pada Kapten Andi, ya? Bang Budi, dia tak bisa pergi. Perusahaan karena dia menderita kerugian besar. Aku sudah lapor polisi ada yang buat onar. Polisi 10 menit lagi akan tiba. Aku rela di penjara atau ditahan. Kapten Andi, aku mohon sekali lagi, percayalah padaku. Kumohon buka ruang pendinginnya. Untuk memastikannya, Anda harus percaya padaku. Captain Andy, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Apa masih mau bantu wanita ini? Meski Anda polisi patroli, tapi Cepat Logistik bukan perusahaan kecil. Nanti aku akan melaporkan Anda atas nama perusahaan karena mengganggu ketertiban produksi. Anda dan anggota Anda akan kena sanksi. Kamu mengancamku? Rina Kami bukan bodoh. Penculik Putri tak minta tebusan. Mengurungnya di truk pendingin hanya untuk membunuhnya. Kalau terus halangi, kamu Ada apa di sini? Akhirnya Pak Joko datang. Ada apa ini? Ada apa ini? Wanita ini, dia bersikeras anaknya ada di truk perusahaan kita. Sudah periksa 30-an truk, tapi anaknya tak ketemu. Sekarang mau ke ruang pendingin. Ruang pendingin tak ada yang perlu disembunyikan. Pak Joko! Terima kasih. Tapi perusahaan kami ada aturan. Ruang pendingin tak terbuka untuk orang luar. Kalau hari ini saya izinkan Anda masuk, nanti siapa saja bisa cari alasan serupa buat ribut. Pak Joko, saya sungguh tak mau ribut. Ini jam tangan anak saya. Saya ikuti lokasinya ke sini, di dalam area kalian. Cari saja di area ini. Di ruang pendingin banyak makanan. Kalau ada yang memanfaatkannya untuk meracuni, kerugian perusahaan itu kecil, tapi bisa merenggut banyak nyawa. Saya tak sanggup tanggung jawab. Anda juga tak sanggup. Benar. Lagi pula, komandan ini sudah suruh orang memblokir pintunya. Cari pelan-pelan, pasti ketemu. Tapi kalau ketemu nanti, apa Putri masih hidup? Tidak. Putri beruntung. Dia pasti aman. Pak Joko, saya Kapten Andi dari Satuan ke-6. Begini, putri ibu ini hilang. Kita yakin ini kasus penculikan. Kejahatannya sangat parah. Ini soal nyawa. Kami harus masuk ke ruang pendingin Anda untuk melakukan pemeriksaan. Dan, jika Anda ragu, Anda bisa melaporkan saya. Tidak, Anda tak punya surat periksa dan tak ada bukti. Kenapa menerobos ke ruang pendingin perusahaan legal? Anda melanggar hukum. Jaga bicara Anda. Kamera saya terus menyala. Kalau Anda ada masalah, bahas setelah saya selesai. Sudahlah, karena Kapten Andi mau tanggung jawab. Silakan masuk. Di dalam tak ada yang perlu disembunyikan. Ayo! Ayah, ibu, cepat. Ayah, ibu, cepat. Suhu di sini terlalu dingin. Bertahanlah, Putri. Ibu akan segera menemukanmu. Putri! Yusuf sudah memasukkan anak itu ke ruang terbengkalai. Sekarang pasti sudah mati. Putri. Gimana? Bagus, Oke, periksa sana. bisa sana. Putri. Ibu. Ibu.
Kapten, tak ada apa-apa. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Maya, sekarang truknya juga sudah dibuka. Ruang pendingin juga sudah dicari. Apalagi yang mau kamu katakan? Tapi lokasinya di sini. Kapten Andy, karena di pendingin tak ada, suruh orangmu cepat selesaikan pencarian. Kami harus lanjut produksi. Benar. Kalau nanti ada masalah, kami tak tanggung jawab. Kalian yang tangguh. Baik. Tunggu, ada suara. Tuh Putri, pasti Putri. Suara apa? Gak ada suara. Kalian dengar? Enggak. Ada suara di depan kanan. Putri masih hidup. Kalian ngapain? Aku dengar sepertinya lemari yang jatuh. Minggir! Enggak. Putri, kamu di sana? Pak Joko, apa di sini ada ruangan rahasia? Pak Joko, Putri baru 6 tahun. Anda juga seorang ayah. Anda tak mau lihat dia mati, kan? Ibu. Jawablah. Anda kan kaki tangan pembunuh. Kau apaan sih? Memang ada ruangan terbengkalai di sini. Sat, ambil kuncinya. Jangan ambil kuncinya. Rina ternyata kau. Pak Joko, aku juga demi perusahaan kita. Kalau di dalamnya benar ada anak, reputasi perusahaan kita hancur. Kalau tak dibuka sekarang, seluruh perusahaanku hancur. Cepat ambil kuncinya. Siap. Rina Pratama, ternyata kau. Bang Budi, aku tak terlibat. Bukan aku, lepaskan aku. Oh, kenapa pukul aku? Hentikan! Beraninya kau sakiti Putri. Pukul kau. Aku malah mau membunuhmu. Hentikan, lepaskan aku. Putri. Kamu tak apa? Ibu, Putri. Putri, ini salah Ai. Rina Pratama. Pergi, aku jijik. Jangan takut, Ibu sudah temukanmu. Anda berdua, biar kami antar Putri ke rumah sakit. Biar lebih cepat. Selain itu, petugas polisi sudah tiba. Hari ini semua supir... Pak Joko, tolong bantu penyelidikan. Baik, tak masalah. Putri, tak apa. Sini, serak. Tenang ah. Gir! Kamu ngapain? Mau kasih tahu ya? Kamu ngapain? Lepasin aku. Siapa yang lapor? Dia yang lapor polisi. Putriku dikurung di truk pendingin perusahaannya, lalu dipindah ke gudang pendingin. Saat itu, dia bukannya membantu, malah sengaja menyesatkan kami, mengulur waktu, dan menghalangi kami buka gudang. Dia malah lapor aku buat onar. Anak itu sekarang? Sudah diselamatkan. Rina Pratama, kau bersekongkol dengan sopir. Mau bunuh Putri? Kau pikir bisa kabur? Lepaskan aku! Buktinya? Kau punya bukti? Tanpa bukti? Orang ini mau kabur dari pintu belakang.
dia. Siapa namamu? PT Cepat Logistik, sopir truk pendingin, Yusuf Pratama. Dia Pratama. Kamu juga Pratama. Apa hubungan kalian? Tidak, Bang Budi. Aku tak ada hubungan dengannya. Aku dengan masalah ini juga tak ada kaitan. Percayalah. Masih pura-pura. Kamu selingkuh dengan Budi. Sengaja buka pintu. Ibumu membujuk Putri keluar jalan-jalan bawa anjing. Putri patuh tak keluar. Kamu masukkan dia ke truk pendingin, lalu dikurung di ruang pendingin. Tidak, aku tak ada hubungan dengannya. Itu cuma tebakanmu. Tebakan? Aku dan Budi jelas sudah kunci pintu. Siapa yang buka? HP ku ada rekaman CCTV. Demi membunuh Putri, rencanamu sangat matang. Kamu sengaja saat aku rapat rahasia tak bisa lihat HP, agar aku tak lihat peringatan pintu terbuka, agar Putri tak bisa hubungiku. Rina, kok kamu bisa begini? Kalau kamu tak selingkuh, mana dia punya peluang? Sayang, aku salah. Dia yang menggoda aku. Jangan kasih tahu Putri ya. Masalahmu nanti kita bahas. Tak merasa bersalah. Kenapa kabur? Kamu dan Rina, sebenarnya apa hubungan kalian? Sama-sama di satu perusahaan, cuma rekan kerja. Lalu selain itu? Polisi. Aku sungguh tak ada hubungan lain dengannya. Pak Polisi, demi hal hari ini, aku bahkan pindahkan Keke Yusuf. Cek dua orang ini. Tak perlu dicek. Pak Andy, bagaimana keadaan Putri? Tenanglah, dia sedang dirawat pemanasan. Kondisinya stabil. Tapi Yusuf ini... Tapi soal Yusuf ini, aku sudah memeriksa identitas. Dia dan Rina saat ini memang tak ada hubungan di KK. Lalu dulu? 20 tahun lalu, ibunya Rina mengadopsi Yusuf dan mengganti namanya menjadi nama sekarang. Jadi mereka berdua secara resmi adalah kakak adik. Kenapa KK mereka tak bersatu? Karena 6 bulan lalu, dia pindah KK. Yang bulan lalu? Itu pas aku kenal Rina. Dan ada saksi yang bilang sering melihat mereka berdua masuk hotel. Apa? 6 bulan lalu, keluarga ini sudah merencanakan. Sementara memikatmu, mereka cari waktu membunuh Putri agar kita bercerai. Dengan begitu, Rina langsung jadi nyonya tanah. Kak! Baru sekarang ingat panggil. Berani melotot padaku? Jangan sentuh dia. Kenapa? Tidak tega ya? Aku hamil. Apa? Bang Budi, aku tahu apapun kataku, kau tak akan percaya. Tapi percayalah padaku, anak ini tak bersalah. Anak ini... Kenapa tak percaya padaku? Kenapa tertawa? Karena kau menjadikannya kambing hitam. Kau tahu kenapa Budi Santoso tak mau melepas Putri? Bisa punya anak. Putri satu-satunya bayi tabung yang selamat. Berani kau sakiti Putri, kau sentuh titik lemah keluarga Santoso. Putri menelpon. Putri. Ayah, Ibu. Putri, kamu tak apa? Aku tak apa. Putri, katakan pada paman, gimana kamu ke gudang pendingin? Orang jahat. Baik, lihatlah. Apa ini dia? Itu dia. Baik, Putri. Apa lagi yang mau kau katakan? Jalang! Percaya padamu. Kau tak cuma menjadikanku kambing hitam, tapi juga mencelakai putriku dengan cara keji. Hentikan! Hentikan! Bawa mereka berdua. Pak Polisi, aku lapor. Semua ini direncanakan olehnya. Rina Pratama. Sekarang kau malah menyalahkanku. Memang begitu. Dia yang merencanakan semua ini. Dia juga mengancamku harus ikut rencana ini. Kalau tidak, dia akan membunuh seluruh keluargaku. Omong kosong. Jangan salahkan aku kalau kau tak tahu diri.
Polisi, aku serahkan diri. Aku mengaku, aku yang menculik anak itu. Aku juga yang memasukkannya ke gudang pendingin. Tapi orang yang menyuruh semua ini adalah Rina Pratama. Kau bohong. Kau memfitnahku. Jelas kau dan ibu yang mau rumah Budi Santoso. Aku cuma alat kalian. Mereka bilang, kalau aku ditangkap, mereka akan pakai koneksi untuk membebasku. Mereka cuma ngawur. Ia bohong. Dia juga menyuruhku mengemudi menabrak Putri Santoso. Lalu anak itu tak mau keluar, makanya menyuruhku menculik dan membunuhnya. Diam kau. Jangan ribut. Bawa semua! Dengan bukti ini, cukup buat kalian mati di penjara. Aku tak mau lahiran di penjara. Lepaskan aku. Ya, aku sungguh salah. Tapi Putri kan tak apa-apa. Aku sungguh salah. Lepaskan aku. Aku juga akan jadi ibu. Kumohon, lepaskan aku. Tak Maya. Lebih baik kau mati di penjara. Bang Budi, aku dihasut oleh wanita jalang ini. Aku juga sudah hilang akal. Kita kan sama-sama pria. Kau pasti mengerti kan? Iya. Bang Budi, aku sungguh salah. Maafkan aku. Bang Budi, aku sungguh salah, Bang Budi. Maafkan aku. Bawa! Bang Budi, maafkan aku. Bang Budi, kumohon. Sayang, ayo kita jenguk Putri. Jangan sentuh aku. Sayang, aku salah. Gini, pukul aku, ya? Asal kamu maafkan aku rela. Kita cerai. Jangan, aku tak mau cerai. Aku cuma salah pikir. Kamu kan sibuk kerja. Bukan. Aduh, semua salah Rina Pratama. Dia yang menggoda aku. Bersikaplah seperti laki-laki. Jangan lepas tanggung jawab. Maya! Kamu tahu, aku paling jaga harga diri. Sekarang aku berlutut padamu. Apa ini cukup? Dibanding luka dan ketakutan yang Putri rasakan, tak cukup. Budi, aku marah kamu selingkuh. Tapi aku lebih benci kamu dan pelakor bersekongkol menghalangi aku mencari anak. Kamu bahkan cerita soal anak hilang ke pelakor. Kamu tahu itu luka terbesar bagiku. Jangan bicara lagi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku brengsek. Aku benar-benar salah. Maafkan aku. Setelah kita cerai, aku harus bawa Putri. Kamu tak pantas jadi ayah. Sayang, aku benar-benar salah. Maafkan aku kali ini. Minta maaflah pada Putri. Aku takkan maafkan. Maya! Soal aku takkan maafkan.